Wassalatu wassalamu ala nubuwwati rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Qanfidin rahmani wa rahmatullah. Kita lanjutkan dengan kitab kita At-Tafsir Muyassar. Sekarang ada beberapa ulama di bidangnya. Kita sudah sampai di surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, surah Makkiyah. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر. At-takatsur telah telah melalaikan kalian. Kancing baju, kancing pakai songkol ya. Kalau hadir majelis perhatikan. Jadi alhaakum at-takatsur. At-takatsur fa'il. Ya, takatsur berbanyak-banyak, ya, bersombong, ya, bermegah-megahan dengan banyaknya harta, itu telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai zurtum, zaro yazur, ya, sampai kalian menziarahi kubur, maksudnya masuk ke dalam kubur. Katakan ziarah karena sementara saja kita tidak tinggal selamanya di kubur, ya kan? Nanti akan dibangkitkan kita dari kuburan. Yes. Baru kita mengunjungi saja, nanti kita akan berlalu. Baik. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekiranya kalian mengetahuinya dengan ilmal yaqin. Baik. Ilmu yang kokoh dalam hati. La tarawunnal jahim. Niscaya kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka tersebut 'ainal yaqin, dengan mata. Ya, dengan mata kepala sendiri. Terakhir, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak pasti kalian akan ditanya, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan. Itu hati-hati ya, la tarawunna, ya, thumma la tarawunna, thumma la tus'alunna. Itu sebelum nun taukid itu di dhammah. Itu sudah kode bahwasanya ini tidak mubasyarah. Ya, karena syarat fi'il mudhari' mabni dengan fathah ketika bersambung dengan nun taukid, itu syaratnya harus mubasyarah. Ini sudah kode. Paham ya? Dhammah sebelum nun taukid itu sudah kode bahwasanya itu ada pemisah. Ya, paham ini? Berarti dia tidak mabni alal fath, tapi dia mu'rab. Hanya saja alamatnya dihilangkan. Tapi kita baca tafsir. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Apa artinya alha? Apa yang maksud at-takatsur? Tafsirnya syagalakum. Syagala. Ya. Alha ya syagala. Syagalakum an ta'atillah. At-takatsur ay at-tafakhuru bi kathratil amwali wal aulad. Jadi syagalakum an ta'atillah, telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah. At-takatsur ay at-tafakhur, itu saling berbangga, bersombong, ya, bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan anak. Ya. Banyaknya harta, banyaknya anak, berbangga-bangga dengannya, bersombong dengannya, ini telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Dan itulah sifat dunia. Ya, apalagi banyak seperti ini, wow,
Sedikit saja sudah bisa lalai kita ya. Paham ya? Sedikit saja sudah bisa lalai kita, apalagi banyak. Ya. Sudah berbanyak-banyak ya, bersombong dengan banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya dunia yang kita miliki, ini bisa melelehkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi, mendatangi kuburan. Itu sampai mati. Apa tafsirnya? Ay wastamarra ishtighalukum bidzalika ila an sirtum ilal maqabiri wa dufintum fiha. Dan istamarra, dan terus menerus ishtighalukum bidzalik, ya, tersibukkannya kalian dengan hal tersebut, ya, dengan banyaknya harta dan anak-anak, kalian berbangga dengannya. Ini berlanjut istamarra, istimrar, sampai ansirtum ilal maqabir, kalian ya berada di dalam kuburan, ya. Wa dufintum fiha, dan kalian dikuburkan, ya, di dufin, ya, ditanam, dikuburkan di kuburan tersebut. Itu sampai mati, ya, sampai mati. Kalla, sekali-kali tidak. Ai ma hakadha yang bagi al tab ai an yulhiyakumut takatsur bil amwal. Maha kada yang bagi ayyul hiyakumut takatsuru bil amwal. Tidak seperti ini sepantasnya berbanyak-banyak dengan harta itu melalaikan kalian. Sekali-kali tidak, maksudnya tidak sepantasnya seperti itu. Ya. Paham ini? Sawfa ta'lamun, ay sawfa tatabayyanuna anna ad-daral akhirata khairul lakum. Kelak kalian akan tahu, maksudnya kelak akan tatabayyanuna, jelas bagi kalian bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik untuk kalian. Akan jelas nanti kita akan tahu dan mengerti bahwasanya negeri akhirat ini khairul lakum. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian diulangi lagi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ay thumma hadaru sawfa ta'lamuna su'a aqibatin syighalikum anha. Kemudian berhati-hatilah kalian, kelak kalian akan tahu jeleknya akibat tersibukkannya kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak itu nanti kita akan tahu dua perkara. Yang pertama akhirat lebih baik, dan yang kedua jeleknya akibat akhir dari tersibukkannya kita dengan at-takatsur dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, ay ma hakadha yanbaghi ayyul hiyakumut takatsur bil amwal. Tidak seperti itu sepantasnya at-takatsur, berbanyak-banyak dengan harta, melalaikan kalian. Lau ta'lamuna haqqal ilmi lan zajartum wa la badartum ila inqadhi anfusikum minal halak. Seandainya kalian tahu haqqal ilmi, dengan ilmu yang sebenarnya, lan zajartum, pasti kalian akan berhenti, ya. Maksudnya tersadar, ya, terhardik, berhenti. Ini kalau kita tahu dengan haqqul ilmi. Paham ini? Wala badartum, dan kalian akan bersegera untuk inqadhi anfusikum, untuk menyelamatkan diri-diri kalian dari kebinasaan. Ya, inilah ilmu, arahnya ke sini. Baik. Muncul khasyah, rasa takut, kemudian kita akan berhenti dari kelalaian,
dari dosa dan maksiat dan bersegera untuk menyelamatkan diri kita dari kebinasaan. La tarawunnal jahim, ay la tubsirannal jahima. Sungguh kalian betul-betul akan melihat neraka al-jahim. Jadi tarawunna ini abasara yubsirun. La tubsirunna. Ya, sebelum nun taukid di dhamma. La tubsirunna al-jahima. Sungguh betul-betul kalian akan melihat neraka al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian betul-betul akan melihatnya 'ainal yaqin. Ya, dengan apa? Ain. Dengan mata kepala sendiri. Ai thumma la tubsirannaha duna raibin. Sungguh kalian akan melihat neraka tersebut tanpa ada keraguan. Ya, sudah dilihat dengan mata kepala sendiri. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ai thumma la tus'alunna yawmal qiyamati an kulli anwa'in na'im. Kalau nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang semua jenis nikmat yang kita dapatkan di dunia ini. Saya pahami? Sini ada beberapa masail. Yang pertama, al-hadaru minat takatsur wal insyighal amma khuliqal insanu li ajli. Berhati-hati dari at-takatsur. Itu apa? Bermegah-megahan, ya, berbangga, bersombong dengan banyaknya harta dan anak. Jadi mencakup dunia seluruhnya. Di daerahnya itu tafakhur, berbangga-bangga, bersombong dengan banyaknya harta dan anak. Ini peringatan keras, hati-hati. Dan berhati-hati dari al-insyighali amma khuliqal insanu ajal. Dari terlalaikannya kita, tersibukannya kita dari apa yang manusia dicipta untuknya, itu ibadah. Di sini at-takatsur ini bisa melalaikan kita. Itu nyata, ya, bisa kelihatan. Ya, karena itu tidak heran, ya, salah seorang ulama salaf rahimahullah, Salama bin Dinar, itu berkata, kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu hakikatnya musibah. Karena bukannya semakin bersyukur, kan mestinya dapat nikmat, banyak nikmat dia dapat, mestinya kan semakin tunduk dan taat, semakin dekat kepada Allah. Ya, paham ini? Ini terbalik. Nikmat itu malah menjauhkan dirinya dari Allah, melalaikan dirinya dari ketaatan, menjauhkan dirinya dari ibadah kepada Allah. Maka ini hati-hati. Paham ya? Bukan berarti kita tidak boleh punya dunia, tidak bisa jadi orang kaya dan seterusnya, tidak. Ini hati-hati dari terlalaikannya kita. Ya, tersibuk, bersombong, berbangga. Dan ini bisa terus berlanjut sampai kapan? Sampai zurtumul maqabir, sampai mati. Ya, ini yang mengerikan. Ini sampai mati. Sini yang kedua, sihatul qawli biwujudi adzabil qabr. Sebenarnya pendapat yang mengatakan adanya azab kubur. Sebagian manusia mengingkari akan adanya azab kubur, karena katanya tidak masuk akal. Dari orang-orang Mu'tazilah. Paham ini? Orang-orang Mu'tazilah, ahli filsafat, ya, aqlaniyun. Mereka mengingkari akan adanya azab kubur karena katanya tidak masuk akal, ya, dibuka, digali. Paham ini? Kita bilang orang ini ketika kondisi ini berlanjut sampai dia mati, maka jangan tanya apa yang dia dapatkan dalam kuburnya.
terlalaikan, tersibukkan dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Dia sibuk dengan dunia, berbangga, berbanyak-banyak sampai mati. Ya, kira-kira bagaimana dalam kubur? Ya, mengerikan. Kemudian yang ketiga, al-qabru laisa al-mataf al-akhira. Kuburan itu bukanlah tempat persinggahan terakhir. Lianna ziyarata la tadullu ala ad-dawam wal iqamah. Karena kata ziarah, ya Allah kau bilang sampai kalian menziarahi. Tahu ziarah? Bahasa Indonesia saja berkunjung, ya kan? Tahu berkunjung berarti sebentar saja, tidak lama. Tidak akan tinggal di situ. Lianna ziyarata, karena kata ziarah dalam bahasa Arab la tadullu ala dawam wal iqamah, tidak menunjukkan terus menerus dan tinggal tetap di situ. Dan terbukti kita hanya sementara di kubur, nanti akan bangkit dari kubur, keluar dari kuburan masing-masing. Itu nanti pada hari kiamat, ya tak? Sebentar saja. Nah, ini dipakai kata zur, zaro ya zuru, zurtum. Nah, kita tidak selamanya di kuburan. Dan kaitannya dengan kuburan tentunya harus kita yakini ada 3. Yang pertama nikmat kubur, yang kedua azab kubur, yang ketiga fitnah kubur. Fitnah kubur itulah pertanyaan munkar dan nakir. Fitnah kubur itulah pertanyaan munkar dan nakir. Ya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabi wa man nabiyyuk. Nikmat kubur, ya, nikmat. Sebutkan dalam hadis yang panjang itu, orang yang dapat nikmat kubur, ya, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Coba kalian pikir, 2 kali 1, ya berapa keukurannya itu lubang, ya? Luasnya itu lubang berapa biasa? 2 kali 1, ya? Ya 1 meter berapa itu? Ya 1 meter kali 2 meter. Kita kan orang pendek-pendek, ya. Orang Indonesia pendek-pendek. Ya kurang lebih 2 kali 1. Tapi ternyata ketika dia mukmin, orang soleh, kan dilapangkan kuburan seluas mata memandang. Dah paham ini? Dan seterusnya dari nikmat kubur. Dan dia akan ditemani oleh amalan solehnya yang berwujud seorang laki-laki yang sangat harum baunya, sangat baik rupanya. Itu nikmat kubur. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah dia menunggu tegaknya hari kiamat. Kan kita menunggu, dong? Ya, kita sementara saja menunggu. Ya, di alam kubur itu menunggu tegaknya hari kiamat itu seperti pengantin baru tunggu besok. Kalau kalian nanti menikah, pengantin baru itu tidak dirasai besok. Ya, paham ini? Berarti apa aja? Terasa cepat. Kita lama ini JF saja. Ya, sudah lama sekali. Ya, paham ini? Nah, itu di JF, di atas bumi. Itu di dunia. Di alam barzakh lain cerita. Paham ini? Belamanya orang menunggu. Bayangkan kalau orang sudah dikubur mati ribuan tahun yang lalu, selesai menunggu. Paham ini? Tapi kalau orang yang soleh itu dia nunggu hari kiamat cepat sekali dia rasa. Ya, bisa paham ini? Sebaliknya azab kubur, jangan tanya. Kuburannya akan dihimpitkan sampai tulang rusuknya bersilah. Kan tulang rusuk asalnya begini, ya. Kalau dihimpit, dipencet, press, jadinya bersih. Maksudnya apa itu? Bisa paham, ya? Baik. Dan banyak lagi. Ya, datang amalan jeleknya dalam wujud laki-laki yang sangat busuk baunya. Ya, buruk rupanya. Sekarang kalau ada orang jamin busuk, sakuluk. Tahan kok 5 menit. Aruna. Orang sakuluk. Kau tahan 5 menit sapinya. Baru ada kipas angin tiup-tiup. Slow. 5 menit saja kita mungkin sudah mau mati pingsan. Bagaimana 1 jam?
Itu baru sakulu. Ya. Tahu sakulu? Bau ketek. Nah, bagaimana kalau bau bangkai, bau busuk? Hah? Nah, bagaimana lagi kalau itu teman kita di kuburan? Iya, Nabi yang bilang itu. Saya intisarikan. Paham ya? Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, panjang. Ya. Itu panjang kisahnya ya, termasuk proses pencabutan nyawa. Ya, yang cabut satu malakul maut, tapi yang bawa banyak. Ada malaikatul adab, ada malaikatul rahmah. Itu diceritakan semua. Nah, di antara penggalan kisahnya itu di situ. Jadi nanti akan datang amalan kita. Kalau kita orang jahat, orang jelek, amalan kita datang sebagaimana jeleknya amalan kita. Al jaza' min jinsil amal. Jadi busuk sekali, sebagaimana busuknya amalan kita. Ya, kemudian rupanya itu buruk. Coba kan tidak ada yang buruk rupa di sini, tidak ada. Coba kamu baku sampai sama orang yang mukanya bagaimana begitu. Ya, sangat buruk. Kita tidak akan betah, tersiksa gitu. Nah, dan dia menanti ya hari kiamat tentunya dalam keadaan yang sangat menderita. Karena sambil diadab ya. Ya, belum lagi Munkar dan Nakir. Kalau kita tidak bisa jawab pertanyaan mereka, diapain? Dipalu dengan palu yang kalau dipukul ke gunung akan hancur berkeping-keping. Kalau dipalu ke kita. Nah. Dan teriakan para penghuni kubur yang diadab itu tidak bisa didengar oleh jin dan manusia. Ya. Tapi makhluk lain seperti hewan itu bisa dengar. Ya, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba di kuburan ada ayam tiba-tiba tak kaget apa semua, itu bisa jadi dia mendengar. Kita tidak pastikan. Ya. Kita sekolah tidak bisa dengar. Paham ini? Jeritan apa semua. Jadi itu bukan video, rekaman suara. Ya. Ini azab kubur ini pendusta. Ya. Ya. Jangankan rekaman, telinga asli saja tidak bisa dengar. Ya, telinga kita tidak menjangkau itu as-sakolain. Jangankan telinganya manusia, telinganya jin juga pendengarannya tidak bisa dengar. Apalagi cuma perekam Sony. Ya, celakanya sekarang, kurang ajarnya orang sekarang, dia bikin video hari pertama di neraka. Mau tes ilmu yang apa ini? Ya. Itu tidak boleh sama. Itu bisa jadi itu masuk ke istihza, mengolok-olok adab Allah Subhanahu wa taala. Kau kira enak itu masuk neraka? Adab yang paling ringan jamaah sekalian apa? Terompah sendal ditaruh di kakimu, apa yang terjadi? Mendidih otakmu. Masih mau kau ketawa? Kan begitu. Kau sudah pernah lihat itu videonya kan? Cari satu lihat lagi. Itu kurang ajar sekali. Itu mengerikan. Kalau dia masuk istihza itu kekufuran. Nawaqidul Islam. Nah itu bukan bahan olok-olokan. Ya. Naudzubillah. Ya, para salaf dahulu itu sampai menangis semalaman takut neraka. Lah kita subhanallah. Ya, jadi bahan candaan. Ya, jadi jangan ikut-ikut ya. Jangan ikut share-share apa biar saya mau kasih lihat dia jangan, enggak usah. Biar tenggelam itu. Enggak ada yang share-share, enggak usah nonton kalau pun. Itu mengerikan itu. Sampai dibikin macam begitu. Ya, kira enak di dalam neraka, naudzubillah. Ya. Kalau kau kafir, mati kafir, bukan hanya tinggal di neraka, bukan hanya mendidih otakmu, tapi selamanya seperti itu. Nah, ingat ya, mendidih otak itu yang paling ringan. Lalu bagaimana di atasnya? Bagaimana lagi di atasnya? Bagaimana yang paling parahnya? Bagaimana orang-orang kafir diadab dan seterusnya, itu mengerikan. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya yang keempat, al-ba'ts wal jaza' bil amal. Adanya al-ba'ts. Adanya hari berbangkit dan pembalasan terhadap amalan. Baik. Kemudian yang kelima, ru'yatu jahannam yaumal qiyamati ala jami'in nas. Dilihatnya neraka jahannam nanti pada hari kiamat oleh seluruh
manusia. Dan kita akan lewat di atas punggung neraka jahanam, di atas sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya, itu pasti. Semua orang akan lewat. Cuma nanti lewatnya beda-beda. Ada yang berhasil lewat, ada yang tak jatuh di bawah. Di bawahnya apa? Bukan sungai, bukan laut, neraka. Dan jembatan ini, sirat ini lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sangat licin. Ya. Tahu licin? Tahu licin? Lacuki. Kalau kita injak sesuatu yang licin gimana? Kemungkinan besar kita terjatuh. Sangat licin. Paham ini? Dan kita melewati sirat itu sesuai dengan amalan kita di dunia. Semakin kokoh istiqomah kita di atas kebenaran di dunia ini, maka akan semakin kokoh pula kaki kita nanti ketika menapak di atas as-sirat. Semakin cepat kita istijabah ya kepada syariat agama, maka akan semakin cepat pula jalan kita. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan orang yang berjalan di atas as-sirat itu ada seperti kilat, langsung sampai di dunia. Kalau kilat, langsung sampai. Seperti kuda yang berlari kencang, ada yang ngesot, ya. Paham ini? Dan seterusnya. Ada yang ya jatuh. Dan di kiri kanannya ada duri yang menyambar. Kalau tersangkut jatuh. Ya. Atau dia kena duri luka. Dia berjalan situ. Ya paham ini? Kemudian yang keenam, al-isti'dadu lil jawab an mas'uliyati kulli ni'mah. Hendaknya kita mempersiapkan jawaban nanti pada hari kiamat terhadap nikmat yang kita dapatkan. Kita pakai apa, kita gunakan apa. Kalian mungkin sudah ada yang cara makannya, hadis la yazalu atau la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba atau an khams. Ya, paham ini? Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Paham ini? Al-syababi fi ma afna wa umri fi ma abla atau sebaliknya. Paham ya? Awan malihi min aina iktasaba wa min fi ma anfaqahu dan seterusnya. Jadi tanya. Ini hartanya dari mana, uangnya dari mana? Oh, dicuri, uangnya temannya dicuri. Ya, dia pakai apa? Oh, beli ini. Itu akan ditanya. Dan kedua kakinya tidak akan bergeser sampai itu selesai. Paham ini? Kemudian masalah selanjutnya az-zuhudu fi minad dunya wal hirsu 'ala akhirah. Hendaknya kita zuhud terhadap dunia dan semangat untuk meraih akhirat. Baik. Kemudian di sini ada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, dalam kitabnya Al-Fawaid, akhlasat hadhihi suratu lil wa'd wal wa'id wat tahdid. Di surah ini intinya berisi tentang janji, ancaman dan peringatan. Wa kafa biha mau'izatan liman aqalaha, dan cukuplah surah ini sebagai mau'izah, nasihat, ya, wejangan bagi orang yang memahaminya. Ya. Paham ini? Ini kan banyak ini. Kita mengingatkan kita bahwasanya kita ya tidak selamanya kita akan mati, ya. Hatta zurtumul maqabir. Dan itu hanya sementara, kita akan lanjut perjalanan menuju akhirat. Ya, dan ada ujian ya berupa dunia. Jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia, tersibukkan dengan dunia, lalai dari tujuan penciptaan kita, lalai dari ketaatan kepada Allah. Banyak sekali. Ya, dan tahdid peringatan, ancaman, sekaligus janji. Ya, janji maksudnya kalau kita tidak dilalaikan dari, ya tentu saja yang akan kita dapatkan sebaliknya. Ya, paham ini? Dunia itu hanya berada di tangan kita, tidak sampai di hati kita, tidak sampai melalaikan kita. Ada masalah. Bahkan dunia itu kita gunakan untuk apa? Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Dengan harta misalnya kita bisa ya bersedekah, bisa bangun masjid, bisa ini, bisa itu. Ya. Baik.
Yang terakhir, wajibnya bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini surah At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur. Cukup dulu. Ila huna subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.